Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah sangatlah penting bagi kita sebagai umat manusia, agar hidup kita selalu berada dalam jalan yang lurus, hidup yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali jalan hidup terasa susah, terasa gelap, bahkan hilang arah. Menyesal dan ingin bertaubat, dan ingin kembali ke jalan yang baik dan benar. Sahabat beriman, hidayah mungkin sulit diraih, namun tidaklah sulit kita untuk menghapainya. Dan semoga dengan jalan ini Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Amin. Dan inilah sebab atau cara agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah. 1. Bertauhid. Seseorang yang menginginkan hidayah Allah, maka ia harus terhindar dari kesirikan, karena Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang yang berbuat syirik. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesirikan. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat Al-An'am ayat 82. Yang kedua, taubat kepada Allah. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang tidak bertaubat dari kemaksiatan. Bagaimana mungkin Allah memberi hidayah kepada seseorang sedangkan ia tidak bertaubat? Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya." Yang ketiga, belajar agama. Tanpa ilmu agama, seseorang tidak mungkin akan mendapatkan hidayah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Jika Allah menginginkan kebaikan, petunjuk kepada seorang hamba, maka Allah akan memahamkannya dengan agama." HR Bukhari. Yang keempat, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Kemaksiatan adalah sebab seseorang dijauhkan dari hidayah. Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus." Quran Surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Yang kelima, membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus." Quran Surat Al-Isra ayat 9. Yang keenam, berpegang teguh kepada agama Allah. Allah berfirman yang artinya, "Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus." Quran Surat Ali Imran ayat 101. Yang ketujuh, mengerjakan sholat. Di antara penyebab yang paling besar seseorang mendapatkan hidayah Allah adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah yang artinya, "Alif Lam Mim, kitab
Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka itu? Dilanjutkan pada ayat setelahnya, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Yang kedelapan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan dan pesawangan yang menakutkan. Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 72. Ibnu Katsir menafsiri ayat ini. Ayat ini adalah permisalan yang Allah berikan kepada teman yang soleh yang menyeru kepada hidayah Allah dan teman yang jelek yang menyeru kepada kesesatan. Barang siapa yang mengikuti hidayah, maka ia bersama teman-teman yang soleh, dan barang siapa yang mengikuti kesesatan, maka ia bersama teman-teman yang jelek. Dan itulah sebab-sebab orang mendapatkan hidayah. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Dan semoga kita terhindar dari kemaksiatan yang merugikan diri kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi hidayah setiap waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.